Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sukmo Waseso. Tentunya dengan saya Mas Berto yang akan menceritakan sebuah cerita misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang ditulis oleh Rico yang berjudul Misteri Desa Perenggut Nyawa. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dari kami. Tanpa basa-basi dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mama, ucap Amel memeluk mamanya. Anakku Amel, kamu anak yang hebat. Mama bangga sama kamu, Mel. Amel rindu sama mama. Mama sama papa juga rindu sama kamu, nak. Sekarang bukan waktunya lagi untuk bersedih. Sudah waktunya kamu bersama teman-temanmu untuk kembali. Mereka semua berada di balik pohon besar samping gubuk itu. Di sana ada lubang yang cukup besar yang dikelilingi asap putih. Kalian semua, lompatlah. Waktu kalian tidak banyak lagi. Mayat-mayat hidup itu semakin mendekati mereka semua. Bu Sinta pun telah menghilang dari hadapan mereka semua. Mel, akankah kita bertemu kembali? Ucap Bella kepada Amel dengan penuh kesedihan. Semua akan baik-baik saja. Percaya sama gue ya, ucap Amel. Tanpa berpikir lama lagi, mereka semua pun lompat ke dalam lubang itu. Setelah mencari letak di mana kotak itu dikuburkan, akhirnya Ningsih pun menemukannya. Karena penasaran apa isi dari kotak itu, ia pun langsung membukanya. Ningsih melihat foto ibunya waktu pernikahan dulu, tapi anehnya ibunya tak menikah dengan Pak Rusdi, melainkan dengan Pak Handoko, papanya Amel. Di dalam kotak itu pun, Ningsih juga melihat foto orang tua Amel dan boneka jerami. Ia pun menyadari bahwa ibunya lah yang telah melakukan semua itu dan mencelakakan semua orang. Tapi, ia masih dibuat kebingungan kenapa ada foto pernikahan ibunya dengan Pak Handoko. Setelah Amel dan yang lainnya memasuki lubang yang berada di alam gaib, akhirnya mereka semua pun sadar diri. Mereka semua selamat, hanya saja Amel kebingungan karena Bella tak bersama mereka lagi. Ari yang melihat Amel kebingungan pun penasaran dengan apa yang tengah Amel pikirkan itu. Kamu kenapa, Mel? Tanya Ari sambil memegang pundak Amel yang sedang kebingungan. Bella di mana? Sahut Amel. Bella mungkin sudah sadar, Mel. Hanya saja dia tidak bersama kita di sini, ujar Niko meyakinkan Amel. Sekarang kita harus cari dia. Kasihan, pasti dia ketakutan sekarang, ucap Amel mengajak mereka berdua. Tak lama kemudian, Ningsih keluar dari rumahnya. Amel yang melihat Ningsih pun memanggilnya. Ningsih, mau kemana kamu? Ucap Amel dengan nada tinggi. Lalu Amel pun menghampiri Ningsih dan menamparnya. Plak. Emang anjing kau, Ningsih. Mel, maafin aku ya. Aku gak bermaksud mencelakai kamu ataupun yang lainnya. Apa? Hah? Apa? Jelas-jelas kamu bekerja sama dengan ibumu untuk mencelakai kita, ucap Amel. Aku gak menyangka sama kamu, Ningsih. Tega-teganya kamu melakukan ini semua, sahut Ari. Ari, tolong percaya sama aku. Kita udah kenal lama dari kecil. Aku yakin kamu pasti tahu aku gak mungkin melakukan ini semua dengan sengaja,
ucap Ningsih. Ternyata selama ini adalah ulah ibumu, termasuk kamu, ucap Ari. Kalian semua percaya ya sama aku? Sekarang lihat ini. Ningsih menunjukkan semua isi yang ada di kotak kecil itu. Amel pun langsung merebut kotak kecil itu dan mulai melihat semua isi yang ada di dalamnya, termasuk foto orang tuanya dan juga foto pernikahan Bu Rumi dengan papanya itu. Lalu Amel pun membanting kotak itu dan semua isi yang ada di dalamnya pun berceceran. Ini maksudnya apa? Ningsih, tolong jelaskan ini sebenarnya apa? Ucap Amel. Mel, tolong percaya sama aku ya. Aku gak tahu, Mel. Aku juga baru tahu setelah membuka kotak ini, ucap Ningsih. Halah, alasan lah. Emang kamu itu gak bisa dipercaya. Niko, Ari, mending kita pergi cari Bella daripada kita harus berurusan dengan orang munafik dan sok baik ini. Amel sangat marah dan kecewa kepada Ningsih. Mereka pun langsung pergi meninggalkan Ningsih begitu saja. Aku tahu ini semua dari papamu, Mel, ucap Ningsih di belakang mereka. Amel pun berhenti melangkahkan kakinya. Papa aku? Tanya Amel bingung dengan apa yang telah dikatakan Ningsih. Kamu bilang papa aku? Kamu gila? Papa aku udah gak ada, Ningsih. Dan itu semua pasti karena ulah ibumu. Iya, Mel. Tadi papa kamu datang menghampiri aku pas kalian masih pingsan. Papa kamu juga yang memberitahu aku tentang kotak kecil yang selama ini disembunyikan di bawah tanah itu, ucap Ningsih. Papa? Tadi papa juga sempat datang ketika aku sama mereka berada di alam lain, ucap Amel. Iya, Mel. Sebelum papamu menghilang, dia juga sempat bilang, maafkan ayahmu ini. Tapi aku tak mengerti apa yang papa katakan. Ningsih menceritakan semua kejadian yang telah terjadi. Ia juga memberitahu kalau dirinya memukul Niko dan Ari bukan karena dari dirinya sendiri, melainkan perintah dari ibunya. Apa ternyata selama ini Ningsih adalah anak dari papamu, Mel? Celetuk Niko menebak-nebak. Gak mungkin, tegas Amel. Niko pun mengambil kembali foto yang sempat dibuang oleh Amel. Lihat ini. Di sini terlihat Bu Rumi menikah dengan Pak Handoko, papa kamu, Mel. Apa ternyata selama ini Bu Rumi ingin balas dendam kepada keluargamu, Mel? Ujar Ari. Kalau iya, kenapa Bella yang harus menanggung ini semua dan kenapa baru sekarang? Ujar Ari lagi. Mereka semua dibuat kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Tiba-tiba Ningsih pergi dan masuk kembali ke dalam rumahnya itu. Sebentar, Mel. Tak lama setelah itu, Ningsih pun kembali menghampiri mereka bertiga. Mel, lihat. Selain kotak, aku juga menemukan kain kafan yang tertuliskan nama orang yang telah meninggal akhir-akhir ini. Dan ini juga ada tali yang dililitkan di kain kafan itu. Apa ini semua ada kaitannya sama pocong dan mayat waktu itu, Mel? Celetuk Niko. Maksudnya apa? Kalian tahu sesuatu? Tanya Ningsih kebingungan. Jadi gini, akhir-akhir ini aku selalu mendapatkan penglihatan dan gangguan dari mereka. Setelah melihat ini aku percaya ternyata ini semua ada sangkut pautnya dengan ulah ibumu, ucap Amel menegaskan semuanya. Jadi sekarang kita harus gimana? Tanya Ari. Kita harus menemukan ibumu dan mencari tahu apa tujuan dia sebenarnya. Tapi Mel, Bella gimana? Sahut Niko. Gua yakin Bella pasti bersamanya. Ningsih, kamu tahu kemana ibumu pergi? Ucap Amel. Maaf ya Mel, aku gak tahu ibu kemana.
Tapi aku tadi terakhir ketemu dia di hutan dekat pemakaman, ucap Ningsih. Kalau tidak, kamu tahu gubuk yang ada pohon besar? Aku tahu, Mel. Waktu itu aku pernah pergi mengikuti ibu dari belakang. Tapi setelah itu ibu melarang aku agar tidak datang ke sana lagi, karena kata dia tempat itu sangat angker, ucap Ningsih. Jadi kamu tahu kan di mana gubuk itu? Ucap Amel. Iya Mel, aku tahu. Tak jauh dari tempat pemakaman, ucap Ningsih lagi. Setelah mendengarkan Ningsih, mereka semua pun pergi untuk mencari di mana letak gubuk dan pohon besar itu berada. Suasana menjadi sangat tegang dan malam semakin larut. Kabut tebal menyelimuti perjalanan mereka, ditambah lagi angin yang sangat kencang. Di lain sisi, Randy masih bingung bagaimana caranya agar dia bersama Bella bisa pergi dari gubuk itu. Saat Randy tengah kebingungan, tiba-tiba saja ada suara yang berbisik di telinganya. Semua akan segera berakhir. Randy tiba-tiba saja kaget, dan saat itu ia melihat Bella mulai menggerakkan tangannya, tengah memegang Randy. Akhirnya setelah sekian lama Bella pun sadar. Randy sangat senang dan langsung memeluknya. Ren, ini kita di mana? Tanya Bella yang masih lemas itu. Kita sedang di gubuk, Bel. Ceritanya panjang. Yang terpenting sekarang kita harus cepat-cepat pergi sebelum Bu Rumi kembali masuk ke gubuk ini, ucap Randy. Amel sama Nico di mana? Ucap Bella lagi. Gua juga nggak tahu mereka di mana. Yang pasti mereka semua sedang mencari lo juga. Sekarang kita harus pergi. Ayo, gua bantu pelan-pelan. Apa perlu gua gendong? Tanya Randy. Makasih, gua bisa sendiri kok. Tapi agak susah. Soalnya kacamata gua hilang, ucap Bella. Setelah Bella terbangun, mereka pun langsung pergi meninggalkan gubuk itu. Saat ingin melangkah, kaki Bella tak sengaja menjatuhkan tumbukan jerami yang ada di samping itu. Mereka berdua terkejut karena di balik jerami itu ada tulang belulang dan satu mayat yang pernah mereka lihat sebelumnya di rumah Amel waktu itu. Ternyata bau busuk yang menyengat tadi berasal dari tulang-tulang dan mayat yang tengah tergeletak di balik jerami itu. Tanpa berpikir lama, Randy pun mengembalikan dan tak mau ambil pusing. Ia langsung mengajak Bella untuk segera pergi dari tempat itu. Mereka berdua pergi dengan melewati pintu belakang gubuk itu. Langkah demi langkah, penuh kehati-hatian mereka lakukan agar Bu Rumi tidak curiga. Bel, kenapa bau busuk itu masih ada ya? Padahal kan kita udah keluar dari gubuk itu, tanya Randy terheran-heran. Tak ada jawaban apapun dari Bella. Sedangkan Randy masih memperhatikan sekitar untuk memastikan semuanya aman. Ayo Bel, kita harus lebih cepat lagi, ucap Randy menggandeng tangan Bella. Bel, kenapa tangan kamu dingin dan berair? Randy pun menoleh ke belakang untuk melihat keadaan Bella. Randy terkejut melihat yang bersamanya bukan Bella, melainkan mayat yang pernah ia lihat sebelumnya bersama Nico di hutan waktu itu. Lepaskan tali leherku. Randy pun langsung pergi dan meninggalkan mayat itu. Ia kaget dan sangat ketakutan. Randy kembali menuju gubuk. Di sana ia masih melihat Bella tengah duduk menangis ketakutan. Bella, kamu bukannya tadi? Bella hanya menggelengkan kepalanya sambil menangis di hadapannya. Lalu terdengar suara entah dari mana asalnya. Gawat, Bu Rumi, Bel. Kita harus cepat pergi dari sini, ayo, ucap Randy. Gak bisa Ren, gak bisa, jawab Bella sambil menangis. Kenapa Bel? Kalau lo masih lemes, gue bisa gendong lo kok,
ucap Randy lagi. "Lihat ke belakangmu," ucap Bella menunjuk sesuatu di belakang Randy. Randy selalu dibuat terkejut. Kali ini dia benar-benar sangat ketakutan. Mereka berdua dikelilingi pocong-pocong yang sangat menyeramkan. Kali ini mereka benar-benar tertangkap dan tak tahu harus berbuat apa lagi selain pasrah dengan keadaan. Oke, kita beralih ke sudut pandang Amel. Amel dan ketiga sahabatnya mulai memasuki area pemakaman. Di sana mereka kesulitan melihat karena keadaan yang sangat gelap. Tiba-tiba petir menyambar menandakan hujan akan turun. Saat cahaya kilat tengah menyambar, mereka melihat seseorang dari kejauhan tengah menuju sebuah arah. Amel terus memperhatikan orang itu. "Papa," batin Bella. Mereka pun langsung mengikuti petunjuk arah dari orang itu. Mereka melihat cahaya-cahaya dari kejauhan. Setelah berjalan mendekati cahaya itu, mereka pun melihat gubuk di sana. Ningsih juga melihat ibunya sedang mencangkul di depan gubuk itu dan ingin menghampirinya. "Ningsih, jangan!" ucap Amel menarik tangan Ningsih. "Kita tunggu di sini dulu." Tak lama setelah itu, Burumi pun kembali masuk ke dalam gubuk itu. Ia mulai membuka pintu itu dan melihat Randy dan Bella berada di dalamnya. Randy dan Bella terkejut melihat Ibu Rumi yang tiba-tiba saja masuk kembali ke gubuk itu. Bu Rumi yang melihat mereka berdua pun diam, seolah-olah sudah mengetahui semuanya. "Kenapa cuma satu yang datang? Yang lain kemana?" Bu Rumi tertawa dengan wajahnya yang membuat mereka ketakutan. "Shh, jangan takut. Kebetulan saya sudah membuat tempat yang sangat aman dan tentram di depan. Akan ada pesta sebentar lagi." "Bu Rumi, tolong jangan apa-apakan kami," ucap Randy memohon di hadapan Bu Rumi. Bu Rumi tak menggubrisnya. Ia kemudian meletakkan cangkul itu dan mulai mengambil sesuatu benda yang tajam. Bu Rumi mengambil celurit dan mengelusnya menggunakan jari-jari yang kotor itu, lalu menghampiri Bella. "Bu Rumi mau apa? Jangan, Bu," ucap Bella memohon, lalu kepalanya dipukul menggunakan ujung celurit. Terus rambutnya ditarik dan diseret ke depan lubang gubuk. Dengan posisi Bella yang terbaring dan kepala yang terangkat oleh tangan Bu Rumi, ia juga mendekatkan celurit di leher Bella hingga Randy tak tahu harus berbuat apa lagi. "Sini mendekat, Randy," ucap Bu Rumi tersenyum kepada Randy. Di sisi lain, Amel dan lainnya yang melihat itu semua pun langsung dengan cepat menghampiri mereka. Bu Rumi terlihat kaget dengan kedatangan mereka bersama anaknya. "Ningsih," ucap Bu Rumi terkejut. "Ternyata Randy sudah menemukan Bella. Pantasan lama," batin Niko. Bu Rumi pun melepaskan dan mendorong Bella hingga masuk ke dalam lubang galian Bu Rumi itu. Niko yang melihat Bella terjatuh pun langsung menghampiri dan menolongnya. Bu Rumi yang kaget mulai menghampiri Ningsih yang masih bersama Amel itu. Sedangkan Ari lari menghampiri Randy dan Niko yang sedang bersama Bella. "Ibu, kenapa ibu melakukan ini semua?" Ningsih menangis di hadapan ibunya. "Ibu melakukan ini semua untuk kebaikan kamu, Nak," jawab Bu Rumi memeluk Ningsih. "Tapi kenapa harus mengorbankan banyak nyawa, Bu?" Bu Rumi menjelaskan kepada Ningsih bahwa selama ini dia melakukan semua itu untuk membuatnya bahagia dan mendapatkan semua kekayaan. Ia melakukan ritual tumbal nyawa kepada warga desa untuk mendapatkan semua harta di desa itu. "Tapi kenapa orang tua Amel yang harus menjadi tumbal juga?" Amel menangis histeris di hadapan Bu Rumi. "Itu semua karena ulah papa kamu. Dia meninggalkan saya waktu Ningsih dilahirkan dan malah pergi bersama ibumu itu. Dalam keadaan susah,
saya membesarkan Ningsih tanpa ada rasa tanggung jawab dari Handoko. Dan orang tuamu itu pantas mendapatkan itu semua, ucap Burumi. Amel dan Ningsih yang mendengar cerita Burumi pun sangat tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan. Jadi, Ningsih adalah saudara kandungku, ucap Amel. Karena itulah saya melakukan semua ini untuk melenyapkan keluargamu itu. Bertahun-tahun saya sakit hati, saya rasakan. Akhirnya terbalaskan juga. Dan yang terakhir sekarang adalah kamu, Amel. Tumbal terakhir dari keturunan Handoko. Setelah ini, saya bersama Ningsih akan menjadi orang kaya di desa ini. Ucap Burumi. Burumi mendorong Ningsih yang ada di sampingnya hingga terjatuh, lalu mencekik Amel dengan melilitkan sebuah tali ke lehernya. Tolong Burumi, lepaskan, ucap Amel kesulitan berbicara karena lilitan dari tali itu. Tiba-tiba saja petir menyambar dan hujan turun dengan derasnya. Pocong-pocong dan mayat itu pun muncul mengelilingi mereka semua. Akhirnya setelah sekian lama semuanya akan terjadi. Kita akan bahagia, Ningsih. Penderitaan ini akan segera berakhir. Kita akan kaya. Ucap Bu Murni bahagia. Pocong dan mayat itu adalah korban tumbal Bu Murni sebelumnya, dan Amel adalah tumbal terakhir dari ritual itu. Terima kasih, Ningsih. Kamu telah membawa Amel ke sini. Tidak sia-sia ibu menyembunyikan Bella di sini sebagai pancingan, ucap Bu Murni. Amel kesulitan bernafas dan badannya mulai lemas. Ningsih yang melihat itu pun langsung mengambil celurit yang tergeletak di tanah. Sementara Ari, Nico, Bella, dan Randy tubuhnya kaku tak bisa digerakkan. Burumi menyeret Amel dengan tali yang terikat di lehernya ke dekat lubang yang sudah ia gali sebelumnya. Wajah Amel sangat pucat karena kesulitan bernafas. Ningsih, sekarang giliran kamu. Selesaikan penderitaan ini, nak. Bunuh Amel dengan celurit itu. Lalu kita lempar dan kubur di dalam lubang itu, perintah Bu Murni kepada Ningsih yang masih terdiam dari tadi. Ningsih pun mendekati mereka dan mulai mengangkat celurit itu. Semua penderitaan akan selesaikan, Bu, ucap Ningsih. Iya, Ningsih. Keturunan Handoko akan menjadi tumbal desa terakhir. Handoko yang memulai semua ini, maka dialah yang harus mengakhiri. Amel melihat Ningsih menatapnya dengan wajah yang sangat sedih. Hingga Ningsih pun teringat masa-masa ia dulu bersama sahabatnya itu. Masa di mana ia bermain dan bersenang-senang bersama Amel dan Ari. Semua penderitaan ini akan segera berakhir. Keturunan Handoko akan menjadi tumbal desa ini, ucap Ningsih lalu menusuk celurit itu ke badannya sendiri. Tidak, teriak Burumi dengan histeris, lalu melepaskan Amel dan terjatuh ke tanah. Burumi pun menangis lalu mendekati Ningsih dan memeluknya. Penderitaan ini telah berakhir, Bu. Keturunan Handoko telah menjadi tumbal terakhir dari desa ini. Amel berhak bahagia. Ningsih pamit bertemu ayah dan bapak ya, Bu, ucap Ningsih terbata-bata sambil mengeluarkan darah dari mulutnya dan tubuhnya itu. Burumi menangis sejadi-jadinya. Ia tidak mengira bahwa Ningsih akan melakukan semua itu. Terkutuk kalian semua, teriak Burumi. Tiba-tiba kaki Burumi diseret oleh makhluk yang menyeramkan masuk ke dalam lubang galiannya sendiri dan terkubur hidup-hidup sampai mengeluarkan api yang sangat besar hingga membakar pohon besar di sampingnya. Amel dan sahabatnya selamat. Hanya saja nasib malang menimpa Ningsih.
Amel pun langsung menghampiri Ningsih yang tengah bersimpah darah itu. "Ningsih, kamu kuat. Tolong bertahan ya," ucap Amel menangis terseduh-seduh. "Amel, maafkan aku dan ibuku ya. Kamu berhak bahagia. Aku pamit ya, Mel. Aku mau bertemu ayah sama ibu di surga. Aku sayang kamu." Nyawa Ningsih tak dapat diselamatkan. Ia pun meninggalkan mereka untuk selama-lamanya, dan semua penderitaan pun telah berakhir. Beberapa bulan kemudian, tiba-tiba telepon berbunyi. "Iya, halo, Ari, ada apa?" "Amel, kamu di mana?" ucap Ari. "Aku di rumah, baru saja pulang kerja. Kenapa, Ar?" "Aku mau ngundang kamu sama sahabat-sahabatmu untuk datang ke desa kita yang dulu. Besok akan ada syukuran di balai desa. Jangan lupa datang ya," ucap Ari. "Serius? Oke, aku usahakan datang ya," ucap Amel. Keesokan harinya, Amel bersama yang lainnya pun telah sampai di desa itu. Mereka semua nampak bahagia melihat suasana desa yang mulai ramai. Mereka menghadiri acara syukuran yang bertepatan di balai desa yang baru. Balai desa itu berada di samping rumah Ningsih, yang sebelumnya adalah lahan kosong yang pernah Randy gunakan untuk memarkirkan mobilnya dulu. "Ar, kenapa kamu dan keluarga kamu memilih untuk kembali ke desa ini?" ucap Amel. "Desa ini adalah desa kita semua, Mel. Jadi dimanapun aku pergi, disinilah aku kembali. Kamu pun juga bisa kembali lagi ke sini kapanpun yang kamu mau," jawab Aris senyum sumringah. "Tuh, rumah kamu aja masih ada. Apa mau buat aku aja?" Ya. Akhirnya, desa itu kembali seperti dulu lagi. Beberapa warga mulai kembali ke rumahnya masing-masing dan beraktivitas seperti biasanya. Di saat semua orang tengah mengobrol dan menikmati makanan yang ada, Amel melihat orang tuanya dari kejauhan sedang tersenyum kepadanya. Ia juga melihat Ningsih di samping orang tuanya itu. Amel pun ikut tersenyum dan bahagia melihat mereka semua. Itulah akhir dari cerita ini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti cerita-cerita ini sampai selesai. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Amin. Nantikan cerita-cerita terbaru dari Sukmo Waseso. Sebelum saya pamit, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.